Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Korespondensi Bisnis, yang beranggotakan Ayu Azhari, Anisya Putri Rifayona, Sari Putri Andriani. Dosen pengampu Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE. Yang pertama, ada pengertian korespondensi bisnis. Definisi korespondensi bisnis adalah komunikasi antara seorang pegawai dengan orang lain, antara pegawai dengan instansi atau sebaliknya, antara pegawai dengan organisasi atau sebaliknya, antara instansi dengan instansi, antara organisasi dengan organisasi, dan sebagainya dengan menggunakan surat sebagai media. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya ada fungsi surat. Menurut ramalan, beberapa fungsi surat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat sebagai penyampaian pesan. Yang kedua ada surat sebagai wakil. Yang ketiga ada surat sebagai bukti tertulis. Dan yang keempat ada surat sebagai pedoman atau dasar bertindak. Sedangkan menurut Sedarmayanti, fungsi surat sebagai berikut. Yang pertama ada wakil dari pengirim atau penulis. Yang kedua ada bahan pembukti. Yang ketiga ada pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. Yang keempat ada alat pengukur kegiatan organisasi. Yang kelima ada sarana memperpendek jarak atau fungsi abstrak. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada bagian-bagian dari surat. Itu ada 11. Yang pertama, kepala surat yang berfungsi sebagai alat pengenal. Kemudian ada tanggal surat yang berfungsi sebagai referensi, alat sebagai pemberian informasi, iklan pada kantor tertentu. Yang ketiga, ada nomor surat yang berfungsi sebagai alat petunjuk bagi petugas billing, alat pengukur kegiatan kantor yang berhubungan dengan surat pada suatu periode tertentu. Yang keempat ada perihal yang berfungsi sebagai referensi, petunjuk intisari dari surat secara keseluruhan, petunjuk bagi petugas billing. Yang kelima ada alamat dalam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi petugas billing dan petunjuk kemana surat itu harus disampaikan, alamat luar jika menggunakan amplop yang berjendela. Yang keenam ada salam pembuka yang berfungsi sebagai tanda pembicara akan dimulai, tidak digunakan dalam surat resmi. Yang ketujuh, ada isi surat yang berfungsi sebagai memberikan uraian materi pokok dan subjek-subjek lainnya. Selanjutnya ada salam penutup yang berfungsi sebagai tanda bahwa pembicaraan telah selesai. Selanjutnya ada nama jabatan yang berfungsi sebagai identitas penanggung jawab, petunjuk bagi petugas billing. Yang ke-10 ada inisial yang berfungsi sebagai kode nama atau singkatan nama, pembuatan konsep dan pengetikan untuk memudahkan pemeriksa kembali apabila terjadi kekeliruan. Yang terakhir ada tembusan. Ini digunakan apabila pihak lain yang dianggap perlu mengetahui isi surat. Selanjutnya itu ada bahasa surat, yang mana bahasa surat itu harus jelas agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat. Kemudian itu harus lugas karena mempunyai makna yang berpadanan dengan kata Inggris, yaitu business-like, yaitu praktis, cekatan, dan cepat. Kemudian harus menarik dan sopan, karena bahasa yang menarik tidak selalu indah seperti bahasa yang dipergunakan dalam syair. Bahasa yang menarik di sini ialah bahasa yang hidup dan mampu membangkitkan minat pembaca. Bahasa yang menarik juga menghindari pengulangan kata majemuk. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Azhari. Kepada Ayu, dipersilakan. Baiklah, saya Ayu Azhari akan menjelaskan tentang jenis lipatan surat. Yang pertama ada jenis lipatan surat bentuk baku atau standard fold. Standard fold ini adalah jenis lipatan surat yang paling sering digunakan. Kemudian yang kedua ada bentuk setengah baku atau semi standard fold. Ini merupakan variasi dari jenis lipatan surat bentuk baku. Kemudian ada akordian dan semi akordian.
Ini juga merupakan variasi dari bentuk baku. Kemudian ada lipatan ganda atau parallel double fold. Ini merupakan jenis surat ganda yang mudah dibuat karena hanya menirukan lipatan yang sudah dibuat sekali lagi. Kemudian ada lipatan tunggal atau single fold. Jenis lipatan kertas yang paling sederhana serta paling mudah dibuat karena hanya membagi kertas menjadi 2 bagian. Kemudian ada lipatan jenis Prancis atau French fold. Jenis Prancis sering digunakan untuk surat-surat niaga, tetapi sekarang banyak surat-surat dinas yang menggunakan jenis lipatan kertas surat ini. Kemudian ada lipatan Baron atau Baron fold. Lipatan surat jenis Baron sering digunakan untuk surat-surat dinas atau surat yang menggunakan amplop atau sampul. Kemudian selanjutnya adalah amplop. Amplop adalah tempat untuk menyimpan dokumen. Suatu dokumen disimpan di dalam amplop biasanya untuk dikirim kepada pihak lain. Namun bisa juga suatu dokumen dimasukkan ke dalam amplop untuk tujuan seperti menjaga kerahasiaan dokumen, melindungi dokumen agar tidak kotor atau rusak, dan menambah nilai estetika, serta lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis lipatan amplop. Bentuk amplop hanya 2 macam, yaitu amplop persegi 4 atau bujur sangkar dan amplop persegi panjang. Ukuran besar kecil kedua amplop itu bervariasi. Hal ini dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kertas surat yang dimasukkan ke dalamnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.